Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita dalam kehidupan yang dengan penuh keberagaman di Indonesia ini ternyata juga mengalami kasus intoleransi yang juga masih tetap tinggi ya. Jadi ketidakrukunan antar agama itu cukup memprihatinkan masih sampai sekarang ini ya. Yang viral tahun lalu itu kan satu keluarga Katolik yang pindah ke Bantul, Jogja itu ditolak oleh warga sekitar karena mereka Katolik, dengan alasannya ya karena mereka tidak sama atau tidak seiman dengan warga sekitar. Kita bisa melihat bagaimana rasanya mau tinggal saja susah karena dianggap tidak seiman, tidak sama, lalu kemudian diusir. Demikian juga seorang ibu yang ada di Medan hanya protes karena gangguan ya, keributan itu, lalu dia yang menegur dengan baik-baik malah masuk penjara itu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman terusir, tidak diterima karena iman ini, karena berbeda pandangan keyakinan ini juga dialami ternyata oleh Yesus dan para muridnya. Kalau Yesus ini yang tidak diterima dengan para muridnya karena konteks keyahudiannya yang berbeda dengan Samaria itu. Sehingga dia pada saat mau menuju Yerusalem, dia mampir di satu desa di Samaria itu diusir gitu. Ya karena beda iman aja, beda keyakinan. Orang Samaria ini kan bukan orang Yahudi murni. Latar belakangnya di era pembuangan di Babel itu tersisa orang Israel ya. Lalu orang Israel yang tersisa di Palestina ini lalu menikah dengan bangsa-bangsa lain. Lalu mereka digambarkan ya tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem tapi di Gunung Gerizim. Sehingga lalu Yahudinya berbeda sekali dengan Yahudi pada umumnya dan nggak suka dengan Yahudi yang ortodoks yang benar-benar Yahudi itu. Setelah pulang pembuangan di Babel, mereka itu juga tidak mau melebur dengan orang Yahudi yang lain gitu. Makanya mereka tidak mau ke Yerusalem dan tidak mau ke Kanisa Allah lagi gitu. Dan itu yang kemudian kalau ada orang Yahudi yang mau ke Yerusalem itu ya bagi mereka sendiri juga ditolak gitu. Yesus ini termasuk salah satunya dengan para muridnya itu melintasi mau mampir padahal sudah disiapkan dan itu lalu ditolak oleh orang Samaria itu. Karena mau ke Yerusalem, bukan karena Yesusnya atau para muridnya, tapi karena memang ya keyahudiannya begitu. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat apa reaksinya. Para murid ini marah sekali. Ya, Yakobus dan Yohanes itu sampai mau mendatangkan api dari langit, biarlah api Tuhan turun dari langit untuk membakar orang satu desa itu. Itu emosi betul karena ditolak itu ya, tidak diterima ya. Tapi apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus itu tidak terprovokasi dengan itu. Dia malah menegur Yakobus dan Yohanes dan lalu malah ya tenang, diam-diam saja pergi ke desa lain saja gitu. Kita bisa belajar dari apa yang sungguh diteladankan oleh Yesus dalam kehidupan kita, bahwa kita itu diajak memang sungguh-sungguh tidak mudah terprovokasi atau terpancing hal-hal yang terkait dengan perbedaan agama, hal-hal yang membuat kita bisa tersinggung karena membela kebenaran iman dan sebagainya itu ya. Dasar yang mau dibuat adalah ya dalam bacaan kedua itu, surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia itu, bahwa kita ini sudah merdeka dari budak dosa, kita ini sudah bebas dari dosa asal gitu, sehingga tidak perlu lagi kita itu tersulut emosi, ikut kembali jatuh dalam saling kemudian menghakimi, saling mencengkeram dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini sudah bebas, jangan dikotori kebebasanmu, kemerdekaanmu dengan digambarkan di situ. Ya. Jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Karena hukum utamanya adalah kasih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Seandainya sungguh kita mengikuti hukum dosa, ya kita itu kan lalu bisa saling kemudian ya saling mencakar, saling berbalas, saling menghakimi gitu. Itu yang diingatkan oleh Santo Paulus. Akan tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Itu kan kita sudah real tahun ini, real di zaman ini kita tahu bagaimana negara-negara itu hancur perang gara perbedaan iman dan tidak mau rukun gitu ya. Saling mencakar, saling menggigit, saling menelan. Jangan-jangan kamu saling membinasakan, isinya remuk semua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu. Dan itu yang kita melihat tantangan zaman ini juga demikian dalam kehidupan masyarakat kita yang berbeda agama satu dengan yang lain itu merasa paling menang sendiri, paling benar sendiri, ya orang itu makin mengeras, makin fanatik gitu, satu sama lain itu dengan lintas agama. Kita bisa melihat itu bahkan saling menghakimi satu sama lain gitu. Ada yang mengatakan ini punya surga, ini enggak punya surga, ini yang mempunyai ini itu yang itu macam-macam gitu. Di dunia kekristenan juga begitu, jangan dikira Bapak saudara-saudari yang terkasih. Kita bisa terpancing emosi juga dengan situasi saat ini dan kemudian bisa juga menghakimi dan lupa untuk hukum Kristus sendiri untuk saling mengasihi. Tantangan milenial saat ini Bapak saudara-saudara yang terkasih, ya, mungkin Anda sehari-hari jarang itu berseteru konflik antar agama, berdebat, gegeran macam-macam, itu mungkin ketemu orang ya urusannya masing-masing gitu aja. Tapi coba kalau Anda sekarang tantangannya lebih susah karena kita itu bisa emosi kalau masuk ke medsos kan, nonton YouTube, nonton Instagram, TikTok macam-macam. Orang menjelekkan agama satu dengan yang lain macam-macam dan kita baca komentar-komentarnya itu ya. Itu yang tadinya biasa-biasa, bisa marah setengah mati, ikut panas gitu. Gara-gara di HP gitu aja. Mau tidur malam tenang, damai, habis doa, ya menyapa semua. Mau tidur nggak bisa buka HP, lihat YouTube macam-macam, baca komentarnya yang tadinya tenang-tenang marah-marah sendiri gitu, bisa keluar emosi itu, tadinya nggak ada apa-apa, dibuat-buat sendiri ya, baca-baca komentar itu emosi-emosi sendiri gitu. Tangan ini pengen melok banting, melok bales macam-macam, jempol itu gitu. Lo mau nih lo gak apa-apa, lah kok kalau emosi gitu. Ya salah sendiri baca-baca komentar-komentar dan ikut emosi seperti itu. Itu tantangan kita zaman milenial ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita mudah terprovokasi dan kita bisa jatuh emosi. Seperti para rasul ini. Nah Isa langit itu menurunkan api untuk membakar orang Samaria yang menolak kita. Sama. Kita itu demi kebenaran iman di zaman milenial ini juga begitu, bisa emosi seperti itu. Tapi Yesus kan tidak begitu. Mengingatkan betul, tidak untuk terpancing dan terprovokasi. Nah Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil dalam panggilan hidup kita sehari-hari untuk kembali mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri, ya. Untuk sungguh-sungguh tidak mudah terprovokasi dan melihat situasi-situasi yang kemudian kita diajak untuk kembali. Oh ya, hukum kasih itu tantangannya seperti ini ya. Meskipun ada kebenaran yang berbeda, saya memiliki kebenaran iman, tapi ya saya harus kemudian sungguh tetap berpegang pada hukum Kristus gitu. Untuk saling mengasihi satu sama lain gitu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak untuk justru sebaliknya, kalau dalam menghadapi situasi yang ya carut marut, saling menyalahkan, saling ada yang menang soal kebenaran iman, hukum kasihnya ya justru harusnya ya boleh menjawabi, tapi harusnya memakai hukum Kristus gitu, yang menenteramkan dan damai. Loh ya jangan saling begitulah, kita ini sama-sama sedulur loh ya, pas seduluran jangan lupa. Kita ini sama-sama satu bangsa Indonesia, jangan-jangan hanya berbeda agama kita bisa tercerai-berai. Mengingatkan justru untuk tidak membela satu dengan yang lain tapi tetap rukun gitu ya. Mengingatkan untuk tetap
tidak emosi, tidak terpancing gitu. Untuk saling menghormati satu sama lain dan sebagainya. Gerakan dari Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa? Ya, beragamalah dengan masyarakat itu secara moderat. Ya, jangan terlalu fanatik nemen-nemen gitu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat itu. Ya. Gak terlalu aneh-aneh dengan sebagainya. Gitu. Tapi hiduplah dalam masyarakat itu yang moderat gitu. Yang memang kemudian jalan tengah ini yang dipanggil untuk kemudian supaya bisa hidup bersama dengan baik dan rukun dan damai sebagai saudara. Dan itu yang sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya. Untuk menegakkan sungguh jangan sampai ada korban apapun, dan yang terjadi adalah ya kerukunan, persatuan, persaudaraan itu. Dan di situ lalu akan tumbuh hukum saling mengasihi. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini itu mungkin ya Anda menyimpan dendam, sakit hati, ya, ingin membalas karena kebenaran iman Anda sebagai orang Katolik tersinggung betul ya. Anda yang gregetan betul ya dengan mereka yang berbeda iman dengan kita gitu. Anda yang dipanggil untuk merasa betul sebagai pembela iman dan sebagainya, defensor fidei dan sebagainya. Hari ini Anda dipanggil untuk kembali menekuni setia kepada Tuhan Yesus, setia pada iman kita yang sesungguhnya, untuk berani mengasihi, berani untuk sungguh mendoakan mereka yang berbeda dan membenci kita, dan meneladani Yesus sendiri yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing, tapi dengan rendah hati ya, memilih yang paling benar dan paling bijak dalam kehidupan. Semoga kita sungguh diselamatkan karena teladan Yesus ini dalam kehidupan kita, dalam keberagaman kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.